Ini baru ada berapa orang ini? 7 orang. Mas Faiz, Faiz, ada di sana? Terputus ya. Oh oke, nggak bisa. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Zida ada ya? Mas Dian, Mbak Hanifah Ada, Bu. Oke. Baik. Oke, Mas Dian. Oh ya, Mas Dian. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Waktu saya terbatas seperti saya sampaikan di informasi di Google Classroom ya. Jam 8 saya harus berangkat ke kampus untuk mengikuti program vaksinasi dan saya kebagian di jam-jam itu. Jadi nanti jam 8 kurang 10 atau 5 menit saya akan sudah keluar ya. Nah, baik, puji syukur kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan, dan ini merupakan pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah kita pembekalan di dunia mesin. Alhamdulillah saya sudah melihat beberapa wajah di sini, ada 10 ya. Tadi saya mengecek di Google Classroom sudah ada 20 orang yang menyampaikan kehadiran. Dan hari ini kalau kita mau mengikuti materi yang sudah saya sampaikan ya, saya mengikuti materi yang sudah saya jadwalkan, kita akan membahas poligami di beberapa negara muslim ya, tentuan hukum poligami di beberapa negara muslim. Dan saya sudah menyampaikan nama-nama ya untuk pembahas poligami. Ada Mbak Hanifah, ada Salahuddin, ada Mas Furkan, ada Mbak Febti ya, kemudian Mbak Elva dan Alwi ya. Nah, ini nama-nama yang saya sudah tulis. Jika kawan-kawan sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan materi ini, maka kita bisa mendengarkannya dalam waktu 25 menit ya. Tapi jika belum menyiapkan ya kita bisa melakukannya di minggu depan. Tapi saya berharap hari ini kawan-kawan sudah siap, meskipun kita mempunyai waktu yang cukup terbatas ya. Bagaimana Mbak Hanifah? Gimana Mbak, sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah siap, Bu. Ya, sudah siap. Oke, baik. Kita punya waktu sampai jam 8 kurang seperempat gitu ya Mbak Hanifah ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu tersebut. Dan untuk itu kita langsung saja ya mendengarkan paparan dari Mbak Hanifah dan kawan-kawan. Dan saya ingin juga, karena waktu kita terbatas, PowerPoint yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan nanti di-share di Google Classroom ya, Mbak Hanifah dan kawan-kawan ya. Ibu. Ya, kalau bisa di-share sekarang ya, boleh. Tapi kalau di-share nanti hari besok ya, setelah saya menyampaikan misalnya masukan, itu baik juga ya. Baik kawan-kawan, sudah masuk berapa ini? Ada 16 orang, mudah-mudahan semuanya menyimak. Dan saya langsung persilakan kepada kawan-kawan, Mbak Hanifah, Mas Salahuddin, dan siapa beberapa yang lain untuk menyampaikan materi ketentuan hukum poligami di beberapa negara muslim ya, di 8 negara muslim yang sudah kita sebutkan ya. Silakan Mbak Hanifah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak? Iya, bisa kedengaran Mbak. Kalau saya ya. Layarnya sakit, Bu? Ya, bisa. Terima kasih atas waktunya, yang terhormat kepada Prof. Eis selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perkawinan di dunia Islam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait poligami di dunia Islam. Kami ada 6 orang, Hanifah Salma Muhammad, saya sendiri Muhammad Salahuddin, kemudian Furqanul Hikmah, Febti Winandari, Elva Restiana, dan Muhammad Alwi Aldian. Aduh, mati. Kebalik kita. Ya, nggak apa-apa, silakan. Nah, yang penting bisa dipahami oleh kawan-kawan.
Di sini poligami yang kami baca di dunia Islam, di hukum keluarga Islam itu ada perbedaan antara negara. Ada negara yang mengatur ketat larangan poligami, seperti Turki dan Tunisia. Tapi ada juga negara yang tidak melarang, tapi memiliki syarat yang sangat ketat. Itu misalnya Iran, Yaman Selatan, Maroko, Indonesia, dan sebenarnya ada satu lagi Somalia. Saya lupa nyatetnya. Kemudian meskipun nggak dilarang, tapi kan syaratnya ketat, harus melalui izin dari istri. Kemudian dalam Al-Quran maupun hadis Nabi tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan yang mengatur alasan poligami karena keadaan istri. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah poligami, misalnya surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Surat An-Nisa ayat 3 ini menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan, dengan syarat yang cukup berat, yaitu keadilan yang bersifat material. Kemudian Tunisia ini akan dijelaskan oleh Mas Furkon. Sebentar, saya matikan suaranya bentar. Kepada Mas Furkon, saya persilahkan. Terima kasih kepada Hanifah Salma selaku moderator kelompok kami. Slide-nya Salma. Enggak masuk, Furkon. Udah belum? Enggak masuk slide-nya, masih di itu, nama-nama kelompok. Wow. Udah aku ganti nih. Bentar, aku coba pakai HP satunya ya. Oke. Belum muncul. Udah tadi, udah. Balik. Tadi ada, iya. Oke. Ya, saya akan membahas poligami di negara Tunisia. Pada pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula bahwa undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dan nikahnya belum putus secara hukum atau menikah lagi dapat diancam hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 maling. Poligami dalam hukum keluarga Tunisia 23 dirumuskan dalam pasal 18 nomor 66 tahun 1956 yang intinya adalah poligami merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana, baik pidana kurungan, pidana denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua. Yang pertama, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. Kedua, pada surat An-Nisa yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurut Abduh pada
Al-Quran Surat An-Nisa memberi izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi oleh Al-Quran sendiri. Pada Al-Quran ayat 129, dengan demikian, iddah Al-Quran adalah monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terrealisasi dengan sepenuhnya. Adapun bentuk kontrol di Tunisia apabila merujuk pada pendapat Tahir Muhammad, selain melarang poligami secara mutlak juga memberi sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Furkon. Selanjutnya, Turki akan dipresentasikan oleh Mbak Febti. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini ada negara Turki yang melarang untuk melakukannya poligami. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, atau pembatalan perkawinan. Undang-Undang Sipil Turki 1926 pasal 93. Perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah mempunyai kehidupan pernikahan yang masih berlaku. Undang-Undang Sipil Turki 1926 pasal 112. Turki merupakan negara muslim pertama yang secara resmi melarang poligami. Adapun yang termaktub pada undang-undang sebelumnya, yaitu The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917, pasal 74 menjelaskan bahwa suami boleh poligami dengan syarat harus berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi, istri berhak membuat taklik talak pada waktu akad nikah, bahwa suami tidak akan menikah lagi. Kalau suami melanggar, maka istri berhak minta cerai. Di Ottoman Family Rights pasal 38. Sebenarnya poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Nah, Islam datang untuk mengatur poligami, yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami. Merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang tidak terlaksana sebelumnya. Kondisi sosial politik negara Turki pasca 1920 telah membuat pergeseran masyarakat dalam berbagai bidang, terutama tidak dapat diberlakukannya poligami karena tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan. Next, Mbak. Itu yang terbaru. Berdasarkan The Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Undang-undang Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan yang pertama masih berlangsung. Bahkan dalam pasal 93 menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah jika dia tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan. Yang mana siapapun yang ingin menikah lagi wajib membuktikan bahwa hilangnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan atau pernikahan ketentuan pembatalan. Kemudian dalam pasal 112 dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah. Ya, sekian, Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Febti. Terima kasih pada Mbak Febti. Saya lanjutkan punya saya, Maroko. Secara garis besar, pokok-pokok isi undang-undang tentang hukum keluarga yang berlaku di Maroko itu seperti yang diungkapkan oleh Atom Muser, terdiri dari 13 pokok masalah dan salah satunya masalah poligami.
Maka saya menyebutkan masalah poligami, istri dan keluarga serta tempat tinggal karena di 13 pokok itu masalah poligami itu masuk dalam ketiga lingkup ini. Masalah poligami, hak istri dan keluarga serta tempat tinggal. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam yang dibuat pada tanggal 25 Januari 1958, poligami diizinkan dengan ketentuan membuat perjanjian. Istri diberi hak untuk meminta suami agar ketika melangsungkan perkawinan membuat perjanjian. Jika ia ternyata di kemudian hari menikah lagi dengan wanita lain, maka perkawinan yang pertama dengan sendirinya dinyatakan bubar. Kalau ini kan di Indonesia juga biasanya ngelakuin istri meminta suami untuk melakukan sebelum akad biasanya baca perjanjian. Ada kan di Indonesia kayak gitu. Mungkin di Maroko ada juga, tapi untuk kalau di Indonesia saya kurang tahu kalau misalnya ngelanggar bagaimana. Tapi kalau di Maroko pernikahannya dinyatakan bubar. Bubarnya ini cerai atau bagaimana? Terus nanti di pengadilannya seperti apa? Saya masih belum paham. Berikutnya itu Iran. Iran itu akan dijelaskan oleh Mas Islah. Kepada Mas Islah, masuk enggak? Mas Islah? Sebenarnya Mas Islah nggak ada. Akan saya bacakan. Negara Iran. Undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga antara lain The Civil Code pada tahun 1967 dibuat undang-undang yang dikenal dengan Qonun Himayat Honor Wada atau Family Protection Law. Tujuan dari diundangkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur tentang perceraian dan poligami dengan cara pandang agar perceraian dan poligami tidak disalahgunakan. Berkaitan dengan poligami, Undang-Undang Iran mengatur di dalam Marriage Law of 1931 bahwa seseorang yang ingin menikah lagi, dia harus memberitahukan status yang sebenarnya tentang pernikahannya yang terdahulu kepada calon istrinya. Dan jika menyalahi ketentuan tersebut, maka akan dikenai sanksi. Selanjutnya, The Family Protection Law of 1967 menambahkan bahwa untuk dapat berpoligami, seseorang harus mendapatkan izin dari pengadilan. Jika dia melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan, maka dia akan dikenai sanksi berupa kurungan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Pihak istri dapat mengajukan permohonan pemutusan perkawinan kepada pengadilan jika poligami yang dilakukan suaminya bertentangan dengan kehendak hatinya. Dalam hal pemberian izin, pengadilan akan melihat kemampuan suami dalam pemberian nafkah, termasuk kemampuan memberikan tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang pantas dalam kehidupan rumah tangga. Lebih ketat daripada Indonesia, menurut saya. Seseorang istri yang suaminya menikah lagi tanpa adanya izin dari pengadilan memiliki hak mengajukan pemutusan perkawinan kepada pengadilan. Sedangkan di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Sedangkan berkaitan dengan persoalan poligami, diatur dalam bab 9 pasal 55 sampai 59 di dalam Undang-Undang Nomor 1 pada pasal ini masuk Indonesia. Jadi nanti ini biar dijelaskan di bab Indonesia. Mohon maaf. Saya juga kurang nggak baca, punya bab teman jadinya baru saya baca sekarang. Mohon maaf teman-teman. Kemudian Indonesia. Ini baru masuk di Indonesia. Di Indonesia akan saya jelaskan. Di Indonesia masalah poligami diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Tapi bagi PNS, aturan mengenai poligami dipisahkan. Mati. Masuk nggak teman-teman? Bisa, tapi ya udah. Sementara bagi PNS, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perizinan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu aturan pelaksanaannya pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat dalam hukum Islam. Menurut undang-undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami, satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 1974. Ini di slide berikutnya ini nyebutin pasalnya. Pasal 3 ayat 1 sama pasal 2. Dari inti dari pasal ini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari satu ditentukan oleh pengadilan agama berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ini slide berikutnya juga nyebutin pasal. Nah, selanjutnya yaitu Malaysia. Malaysia akan dijelaskan oleh Mbak Elva. Baik, terima kasih kepada moderator. Poligami di Malaysia. Malaysia ini termasuk negara yang telah mempraktikkan sistem undang-undang Islam dalam urusan yang berkaitan dengan hal ihwal umat Islam di Malaysia, khususnya dalam undang-undang keluarga Islam. Poligami di Malaysia terdapat perbedaan masing-masing yang menjadi ketidakseragaman prosedur poligami di Malaysia bagi setiap bagian-bagian negeri di Malaysia. Terdapat beberapa negeri bagian di Malaysia yang telah meletakkan syarat-syarat prosedur berpoligami secara ringan, seperti Terengganu, Kelantan, Perak, dan Kedah. Keempat negeri ini mereka mempunyai keringanan dibandingkan dengan negeri-negeri lainnya. Bahkan mahkamah tidak mempunyai panduan secara formalitas untuk meluluskan sebarang permohonan poligami. Hal ini karena permohonan poligami di negeri bagian seperti Terengganu, Kelantan, Perak, dan Kedah menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan negeri lain yang terpaksa secara formalitas mereka tuh harus membuktikan bahwa permohonan dapat memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Di dalam Enakmen 12 tahun 1985 bagian 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan bahwa tidak ada seseorang laki-laki dapat menikah dengan seorang perempuan di mana-mana tempat dalam waktu dia masih mempunyai istri yang ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari hakim syar'i. Jadi, prosedur berpoligami bagi negeri Terengganu tidak mengalokasikan setiap persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan poligami dan lebih mudah untuk berpoligami dibanding negeri-negeri lain. Di Malaysia, isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami mengupas dan kaum wanita tidak menyukainya, hal ini akibat dari banyak keluhan-keluhan dari pihak tertentu dengan mengatakan bahwa akibat dari pernikahan poligami, suaminya tidak memberikan nafkah dan keadilan yang sewajarnya, jadi menyebabkan perceraian. Oke, mungkin itu saja dari saya.
berikutnya kepada Mas Alwi Aldian. Silakan Mas Alwi. Ternyata Mas Alwi juga nggak ada. Yaudah saya. Atau teman-teman yang lain sih atau Elva? Mbak Hanifah ya? Nggih, Bu. Mbak, kalau Somalia nggak ada kan yang bahas, dan Somalia kan tidak termasuk ya, jadi bisa dilewat saja. Nggih, Bu. Ada lagi negara lain yang Mbak sudah siapkan? Tidak, Bu. Sampai Malaysia dan Somalia saja ini terakhir. Nggih. Oh gitu. Jadi Pakistan, kemudian Yordan nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke. Iya. Demikian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, Mbak Hanifah. Iya, gimana Mas? Tadi Mbak masih cukup masih belum paham mengenai Maroko ya Pak. Soalnya kan tadi di Maroko sendiri kan kata Mbak tuh poligami itu diizinkan dengan ketentuan membuat perjanjian. Yang di bawahnya ada penjelasan bahwasannya ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan itu membuat perjanjian, dan ketika dia menikah lagi berpoligami, maka si perempuan tersebut dapat menggugat, dapat bercerai dengan suaminya. Nah berarti kalau seperti itu berarti kan secara tidak langsung memang Maroko pun melarang. Artinya melarang itu kan ketentuan poligami itu nggak ada, tapi ketika dia udah cerai dengan perempuan yang sebelumnya, dia dapat dapat menikah lagi. Misalnya hampir sama dengan tadi contoh yang Turki gitu Pak. Nah jadi untuk yang Maroko sendiri itu apakah itu memang diizinkan atau memang dilarang gitu? Soalnya tadi emang cukup bingung juga dari penjelasan pemaparan di PPT-nya gitu. Di atas disebutkan poligami diizinkan dengan membuat surat perjanjian, tapi di bawah itu jelaskan lagi bahwasanya perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki itu harus diawali dengan membuat perjanjian. Ketika perjanjian itu batal atau si laki-lakinya menikah lagi, maka cewek yang pertama itu bisa menggugat si laki-laki seperti itu. Jadi lebih jelasnya seperti apa ya untuk Maroko sendiri, apa diizinkan apa tidak gitu Mbak? Baik, saya menurut yang saya pahami Maroko itu mengizinkan, tapi kalau kan biasanya kalau nikah terus sebelum akad tuh ada, di Indonesia juga ada kan, suruh baca janjinya ketika setelah menikah kita jadi suami itu dia akan bagaimana itu kalau melanggar perjanjiannya ngapain, mungkin cerai atau bagaimana. Mungkin di Maroko juga berlaku hal seperti itu, tapi sebenarnya Maroko sendiri mengizinkan. Tapi kalau pas di pernikahannya itu sebelum pernikahannya melakukan perjanjian, kalau dia poligami maka cerai. Nah mungkin itu yang dimaksud dari materi yang di bab Maroko yang saya jelaskan itu, kemungkinan itu. Paham nggak Mas? Oh, jadi mungkin seperti ini atau gimana Mbak? Ini pemahaman tadi saya memahami ucapan dari Mbak Hanifah. Ya. Jadi di Maroko tuh boleh. Cuma semisal ada emang pernikahan yang diawali perjanjian itu nggak boleh poligami, maka poligami itu kenapa gimana? Nggak ada suaranya Bu tadi. Tadi nggak ada suaranya. Tadi nggak sampai suara saya. Sampai tapi terputus. Coba. Iya tadi kan kata yang saya pahami itu kondisi dari ucapannya Mbak Hanifah itu kan untuk poligami di Maroko sendiri itu boleh, itu kan boleh. Cuma itu dikecualikan kalau misalnya ada pernikahan yang dimana pernikahannya itu diawali dengan perjanjian. Yeah. Berarti seperti itu ya Mbak. Nah ketika ada pernikahan yang diawali perjanjian maka poligami itu
ya bisa dikatakan dilarang gitu. Seperti itu bukan Mbak Hanifah? Mbak Hanifah mau menyampaikan lagi? Oke, seperti apa? Ada yang lain? Atau ini ya, mohon maaf Mbak Hanifah, minggu depan kita bisa tapi untuk Mas Nandang saya bisa bantu ya, karena waktunya sudah mepet ya, mohon maaf sekali. Siap Bu. Saya harus ke UIN karena jadwal vaksin saya itu di jam 8 sampai 9. Perjalanan 20 menit. Jadi minggu depan kita akan bahas kembali poligami ya, kita sambung dengan bahasan yang lain. Tapi untuk pertanyaan yang Mas Nanda, saya bisa sampaikan ya sambil saya menutup pertemuan ya. Mohon maaf sekali teman-teman ya. Bu. Ya, teman-teman masih ada tahu ini masih ramai walaupun saya tidak tahu ini teman-teman menyimak semuanya ya, mudah-mudahan ya. Ya baik, jadi tadi sudah disampaikan beberapa negara oleh kawan-kawan ya, kelompok ketiga apa kedua ini ya, karena pikir ini ketiga terkait dengan poligami ini, dan ada 8 negara sebenarnya yang harus dibahas ya, tapi ada 3 negara yang tidak tersampaikan, yaitu Mesir, Pakistan, dan Yordania. Jadi saya minta kawan-kawan di kelompok ini untuk menambahkan ya bahasan poligami dengan melihat pada 3 negara yang tadi belum disampaikan. Somalia dan tadi sebelumnya ada juga Iran, nggak apa-apa kalau masih mau masuk ya, tapi itu tidak termasuk yang harus disampaikan oleh kawan-kawan. Tapi kita bisa membiarkan Somalia dan Iran ada di dalam PowerPoint ini. Saya ingin kawan-kawan menambahkan ya, nanti berbagi tugas lagi menambahkan 3 negara. Nah itu pertama ya, dan selebihnya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ya, cukup detail apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan ketentuan poligami di beberapa negara, yaitu di Indonesia, Malaysia, tadi di Turki, di Tunisia, dan di Maroko. Mesirnya belum, Yordan belum, dan Pakistan belum. Itu yang saya dengar. Ya, jadi saya harus tambah, tapi yang disampaikan tadi cukup baik. Nah, tapi memang mungkin nanti kawan-kawan juga bisa menyampaikan dengan membuat sebuah pemetaan terlebih dahulu. Tadi sebenarnya sudah diawali dengan itu. Ada negara yang melarang, ada negara yang memperbolehkan, gitu kan ya, enggak ya? Ada negara yang memperbolehkan, tapi dengan ketentuan yang sangat ketat. Itu nanti bisa dipetakan. Nah, tadi saya langsung masuk dulu pada pertanyaan Mas Nandang ya, pertanyaan sangat baik. Maroko ini termasuk negara yang membolehkan poligami ya, tidak seperti Turki dan Tunisia. Turki dan Tunisia merupakan 2 negara yang melarang poligami dan menganggap poligami merupakan tindakan kriminal. Sehingga kalau ada seseorang melakukan poligami, maka itu merupakan tindakan kriminal. Dia melakukan tindak pidana dan kemudian diberi sanksi. Ya, sudah jelas tadi disebutkan oleh kawan-kawan. Maroko itu sempat mengarah kepada pelarangan, tetapi kemudian diprotes oleh kaum konservatif ya. Jadi ada beberapa kelompok feminis, aktivis yang menginginkan poligami sama dengan Turki dan Tunisia untuk dilarang. Tapi di tahun 58 kemudian diatur bahwa poligami itu diperbolehkan, dan tetapi diatur bahwa seorang perempuan dan laki-laki ketika melakukan pernikahan bisa membuat perjanjian. Jadi bukan harus membuat perjanjian perkawinan. Mereka boleh melakukan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan terkait dengan poligami. Bahwa si wanita ini membuat kesepakatan dengan si suami, suaminya tidak akan melakukan poligami ketika pernikahan sudah dilakukan. Maka menjadi terlarang bagi pasangan ini, gitu kan, untuk melakukan poligami. Karena jika dilakukan poligami, kalau ada perjanjian perkawinan yang mungkin kalau dikaitkan dengan talak, maka akan bubar perkawinan itu. Karena perjanjian kawinnya itu kan perjanjian perkawinan itu kan menyatakan bahwa aku kawin sama kamu kalau kamu tidak nanti melakukan poligami. Jika dia melakukan poligami, maka terjadilah pemutusan perkawinan. Itu yang disebut dengan talik talak. Karena talik talak itu kan menggantungkan talak. Allaqo talakon. Jadi allaqo kedua pihak ini tolak. Si laki-laki menggantungkan tolaknya dengan syarat poligami. Dengan dengan dilakukannya poligami maka talak terjatuh. Itu kan bunyinya kalau di dalam kitab fikih itu man allaqo talakon bisyifatin waqa'a diwujudiha amalan bimuqtadul hal. Barang siapa yang menggantungkan tolak
Man allaqa talaqan disifatin dengan sebuah keadaan, dengan sebuah sifat. Sifatnya di sini berarti perjanjiannya apa, Mas Nandang? Perjanjian tidak boleh berpoligami. Perjanjiannya poligami. Jadi barang siapa yang menggantungkan tolak dengan sebuah keadaan, itu keadaan poligami. Nah, kalau ada poligami berarti talak yang digantungkan itu jatuh gitu kan. Waqa'a, maka waqa'a apa? Waqa'a tolak. Jadi mana lah tolak kan disifatin waqa'a. Waqa'a apa? Kembali ke tolak. Waqa'a tolak diwujudi sifat. Dengan adanya sifat, yaitu dengan adanya poligami. Itu amalan di muqtadal har sebagai sebuah kesesuaian antara perjanjian dengan yang diperjanjikan, gitu ya. Jadi terjadilah. Nah, Maroko ke sana. Tetapi apakah semua pasangan membuat perjanjian perkawinan? Tentu tidak. Berarti kalau dia tidak membuat perjanjian perkawinan, berarti laki-laki boleh dong melakukan poligami gitu ya, Mas Nandang ya, teman-teman semuanya. Itu kan logikanya. Tetapi jika pun kemudian laki-laki itu melakukan poligami, di Maroko di 2004 disebutkan perempuan boleh juga mengajukan talak. Bukan harus, boleh. Jadi mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan, kemudian suaminya melakukan poligami. Si perempuan boleh mengajukan talak dengan alasan poligami. Itu ya. Cukup jelas Mas Nandang ya. Jadi sangat ketat gitu. Jadi ujung-ujungnya seperti tidak boleh gitu ya Mas ya. Gitu, tapi boleh. Artinya kalau seandainya Mas Nandang ya orang Maroko melakukan poligami, istrinya tidak mengajukan talak, ya nggak ada masalah, berarti boleh. Gitu. Mengajukan gugatan dan kemudian Mas Nandang melakukan pernikahan, Mas Nandang orang Maroko dan istrinya tidak meminta kesepakatan atau perjanjian, ya boleh juga gitu. Jadi akan ditentukan oleh kedua pihak, not by law. Jadi tidak ditentukan oleh undang-undang, tapi diputuskan oleh masing-masing. Tapi undang-undang menyediakan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian atau menyediakan kepada si wanita untuk mengajukan gugat jika suaminya poligami meskipun dia tidak membuat perjanjian. Kalau membuat perjanjian automatically, tetapi walaupun otomatis perceraian tetap dicatatkan. Sama dengan tali yang ada di kita. Begitu Mas Nandang ya. Nah, beberapa negara lain, Turki dan Tunisia tadi melarang, Maroko itu membolehkan tapi dengan aturan yang sangat ketat dan sama dengan Mesir. Mesir nanti ditambahkan, Mesir itu juga memperbolehkan poligami tapi seorang istri yang melihat suaminya melakukan poligami boleh mengajukan gugatan cerai tapi dalam rentang waktu 1 tahun. Dalam rentang 1 tahun. Kalau 1 tahun lewat, dia baik-baik saja istrinya tidak menggugat, maka hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan poligami menjadi hilang. Itu menjadi hilang. Boleh nggak mengajukan gugatan dengan alasan lain? Boleh, tapi tidak dengan alasan poligami. Pakistan membolehkan juga poligami, cukup ketat, tetapi tidak seketat Maroko dan Mesir ya. Kemudian Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan, Malaysia juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemudian Yordan mirip dengan Mesir dan Maroko ya. Nah, jadi ada 3 kategori. Jadi ada yang melarang, ada yang membolehkan sebenarnya. Tapi yang membolehkan itu kemudian dibagi 2. Pembolehan dengan ketat sekali seperti Maroko, Mesir dan Yordan. Kemudian kebolehan menurut saya walaupun ketat Indonesia tapi tidak seketat Maroko yang tadi Mbak Anita dan kawan-kawan sampaikan. Seperti itu. Nah ini yang menarik. Menariknya itu maksudnya tuh Mesir itu membuat perjanjian menyediakan kemungkinan si perempuan dan ini mengakomodir apa yang disampaikan oleh beberapa aktivis seperti Yusuf Badrin yang mengatakan bahwa tidak mungkin negara muslim itu mengatur bahwa poligami itu dilarang karena itu katanya menyimpang dan itu akan menimbulkan gejolak terus-menerus. Tapi juga kalau mau disamakan perempuan dan laki-laki tidak mungkin juga diperbolehkan supaya sama ya perempuan melakukan poliandri, dia tidak boleh. Nah, jadi dan kemudian tidak mungkin juga membiarkan laki-laki melakukan poligami semaunya. Sehingga kemudian kata Yusuf Badudin dibuatlah sebuah semacam pembulatan ya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu pembulatan ke tengah. Jadi laki-laki diperbolehkan melakukan poligami, tapi perempuan pun boleh gitu melakukan hal-hal yang bisa menghalangi suaminya melakukan poligami, yaitu menggugat dan membuat perjanjian. Nah itu menurut Yusuf Badudin
merupakan cara tengah gitu. Nah itu yang diakomodir oleh beberapa negara. Nah kalau Indonesia membolehkan dengan ketentuan seperti yang kita punya tadi untuk PNS dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang negara-negara ini masih secara umum ya memberikan izin kepada para lelaki untuk melakukan poligami, meskipun asas prinsip yang utama daripada pernikahan itu semuanya monogami. Seperti itu. Ya. Saya tidak punya waktu banyak, meskipun saya sebenarnya ingin menjelaskan ayat Al-Quran itu bagaimana diinterpretasi oleh para ulama di Turki, di Maroko ya, di Yordan dan di beberapa negara lain, sehingga mereka mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda. Jadi ayat Al-Qurannya sama gitu, Mas Nandang dan kawan-kawan semuanya. Ayat Al-Qurannya sama, surat An-Nisa ayat 3, tapi penafsirannya berbeda-beda. Itu dan juga sangat tergantung pada kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, gitu kan, kepentingan para wanita, tekanan dari pihak aktivis, feminis. Tidak ada yang murni pemikiran satu orang, pemikiran satu ulama. Jadi berbagai unsur berkelindan dan membentuk sebuah ketentuan hukum seperti yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, yang menarik mungkin politik ketentuan poligami di Indonesia misalnya itu menarik, atau politik ketentuan poligami perbandingan di mana itu Maroko dan Indonesia atau Indonesia dan Malaysia atau apa, tapi mengarah pada satu titik, yaitu itu ternyata ada kepentingan. Politik itu bisa politiknya feminis, bisa politiknya pemerintah, bisa politiknya siapa. Ya, kawan-kawan, terima kasih banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi saya terakhir mengucapkan balik terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mempresentasikan bacaannya, yaitu kepada Mbak Hanifah, kepada Mas Salahuddin, kemudian siapa lagi tadi, Mas Alwi ya, Mas Fauzan ya, harusnya ada tadi, Mas Elva, Mas Alwi, Mbak Pepti ya, ada orang. Minggu depan saya akan susulkan nama-nama untuk memaparkan nikah beda agama, sekalian kita kalau ada waktu untuk juga memaparkan poligami yang masih perlu dipaparkan. Dari saya itu, dan saya mohon maaf sekali lagi agak terburu-buru ya. Semoga kita semuanya sehat ya, dan kita bisa bertemu di minggu depan. Begitu ya teman-teman ya, semuanya ya, ada nih semuanya. Iya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.